Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, panjang umur, sehingga kita semua dapat melaksanakan salah satu tugas ubudiyah mingguan kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain
Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Setelah khatib berpesan dan berwasiat pada diri khatib sendiri untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena berbekal dengan ketakwaanlah kita akan menjadi selamat dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita memasuki tahun baru Islam 1444 Hijriah, sudah Jumat yang kedua. Begitu juga kita memasuki bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu bulan Agustus, di mana bulan tempat diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa segala bentuk kegiatan, baik kegiatan ad-diniyah, kegiatan agama maupun kegiatan-kegiatan yang bentuknya sosial, sudah kita dapat laksanakan secara terbuka, secara normal. Alhamdulillah. Begitu juga pelaksanaan ibadah haji yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam dapat dilaksanakan dengan secara normal tanpa kendala apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu dalam kesempatan ini izinkanlah khatib untuk menyampaikan pentingnya kemerdekaan dalam diri kita bangsa Indonesia. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung jumlahnya, salah satu nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai manusia adalah kemerdekaan. Hal ini merupakan nikmat yang tak bisa diukur dengan harta benda. Banyak orang bersedia mengorbankan apapun demi mendapatkan hak untuk merdeka. Merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran dan sumbangan para ulama, para pahlawan serta umat Islam begitu besar dalam menentukan perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah dan meraih kemerdekaan. Betapa kontribusi mereka yang sangat bernilai di mata bangsa ini harus senantiasa dijadikan suatu semangat untuk mengukir prestasi. Saatnya kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneladani perjuangan para ulama dan pahlawan negeri ini, meneruskan perjuangan mereka dan membantu kemerdekaan ini menuju kemerdekaan yang totalitas dalam segala arti dan bentuknya. Berkaitan dengan nikmat kemerdekaan, ada 3 cara untuk kita mensyukurinya. Pertama, dengan hati. Kita mesti yakin bahwa kemerdekaan itu kita dapat dengan berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan lisan. Syukur jenis ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukur ini tidak saja dilakukan pada saat mendapat nikmat kemerdekaan, tapi setiap kali mendapat nikmat dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan anggota badan. Di sini kita mesti memanfaatkan kemerdekaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi kemerdekaan dengan melakukan amalan-amalan soleh yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada sejarah Islam, tidak kurang dari 580 tahun terjadi penjajahan akidah. Bukan hanya akidah yang dijajah, tempat pun dijajah. Ka'bah yang digunakan untuk ibadah haji
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala digunakan dan diambil alih oleh orang-orang Arab jahiliyah dengan model ibadah haji yang penuh dengan kemusyrikan. Ka'bah dipenuhi dengan patung-patung berhala. Maka untuk membebaskan Masjidil Haram dari berhala semacam Hubal, Uzza dan Manat, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-Imran 164. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kitab ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan menjadikan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu maka adalah mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia 40 tahun untuk membebaskan Masjidil Haram tidaklah mudah. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, menyaksikan patung-patung kemusyrikan memenuhi Ka'bah. Rasul pun hijrah ke Madinah untuk menyusun kekuatan. Tahun pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh Hijriah, Rasulullah belum mampu menundukkan orang-orang musyrik yang menjajah Masjidil Haram. Sampai Al-Quran menggambarkan Rasulullah SAW berserta orang mukmin hampir mereka putus asa karena mereka tidak juga beriman. Tak ada lain jalan yang ditunggu adalah menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memerdekakan Masjidil Haram? Maka pada tahun 8 Hijriah turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Masjidil Haram dan Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berangkat dengan 10.000 tentara pasukan Islam dengan menggunakan strategi perang obor, di mana 10.000 umat Islam di masing-masing diminta untuk membawa obor sebanyak-banyaknya untuk mengepung kota Mekah dari seluruh penjuru. Maka saat itulah Abu Sufyan melihat kekuatan seperti itu tidak mampu untuk melawan umat Islam. Maka pada akhirnya tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah merdekalah Masjidil Haram. Maka pada tahun ke-9 Hijriah walaupun merdeka Masjidil Haram, tapi akidah belum bisa merdeka karena masih banyak orang-orang Arab jahiliyah mengadakan penyembahan berhala di sana sini di dalam Masjidil Haram. Maka oleh karena itulah pada tahun 9 Hijriah sebagai akhir dari peribadatan orang-orang musyrik, maka Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk membacakan pengumuman bahwa akidah juga sudah merdeka dan seluruh orang-orang musyrik yang tidak mau beriman disuruh keluar meninggalkan kota Mekah. Maka pada akhirnya terlihatlah manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk Islam. Maka pada tahun 10 Hijriah turunlah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala, pada surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka terlihat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk agama Allah. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada seluruh umat Islam untuk bertasbih dan beristighfar karena Allah Subhanahu wa taala adalah menerima taubat.
Untuk itulah jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah mengambil contoh dari kemerdekaan Masjidil Haram dan Ka'bah, mengambil contoh dari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka kita, rakyat dan bangsa Indonesia, mari untuk mensyukuri itu, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berintrospeksi diri terhadap kesalahan dan dosa, lalu bertaubat, jangan mengulangi kesalahan, terlebih menambah kekacauan. Yang kedua, jangan mensyukuri kemerdekaan itu dengan huru hara dan dengan yang berbau maksiat serta dosa. Bisa jadi kalau itu dilakukan, maka akan terjadi seperti kaum Hudar yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang dulunya adalah daerah negara yang gemah ripah loh Junawi, tapi karena kesyukuran itu dilakukan dengan berbuat maksiat, maka akhirnya negara dan daerah itu menjadi kering kerontang dan akhirnya rakyatnya mengalami kelaparan. Maka sekali lagi, nikmat kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, mari kita syukuri, mari kita sambut dengan banyak bertasbih, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tahu bersyukur kehadiratnya, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita mengakhiri hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ardanil khulafa'ir rasyidin wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali warda an baqiyatis sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina innaka antas samiul alim.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم ما تحب وترضى منا في العباد والبلاد يا كريم اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من قريتنا فانجار ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة